Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Madura Manis ini. Yang baru jumpa dengan channel ini, channel Madura ini yang disayangi, bantulah subscribe, like, komen, share ke grup kalian, dan aktifin loncengnya agar tahu kalau ada video baru di channel Madura Manis ini, dan bisa berkembang di suatu saat nanti, karena channel ini tanpa bantuan saudara-saudaraku gak bakalan bisa berkembang di sejauh ini. Dan kalau aku ada perkataan yang menyinggung perasaan saudara-saudaraku, dan aku mohon komenlah apa perkataanku yang salah di mana, komenlah biar aku ini bisa memperbaiki perkataanku yang salah. Ingat itu, kalau perkataanku yang salah tolong di komen. Dan yang udah nyupport aku ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, dan semoga diberikan kesehatan, diselamatkan dari dunia sampai akhirat, dan diselamatkan dari api neraka. Yang nonton video ini janganlah menyembah selain Allah. Allah itu ada satu, enggak punya keturunan, enggak punya tapi kita enggak boleh ngomong bilang Allah itu punya keturunan, enggak boleh, karena Allah itu enggak punya keturunan. Dan kan agamanya ada 5 ya, katanya orang Islam yang terbaik Islam, katanya orang Kristen ya terbaik Kristen, terus katanya orang Buddha yang terbaik agama Buddha, Hindu dan agama Hindu, katanya itu kan. Kita ini kepercayaan kita masing-masing, tapi aku nggak habis pikir sama orang Hindu, orang Buddha itu. Padahal patung itu dibuat sendiri, ya kan? Dibuat sendiri, disembah sendiri. Terus dia ngomong sama patung itu, minta apa, minta lagi. Seperti ya dibilang nggak waras ya nggak waras, dibilang waras ya waras. Masa patung ini seumpamanya ya pohon tuh kan, kalau pohon kan masih dari kecil bisa jadi besar. Kalau patung ya udah, kalau tingginya 1 meter ya nggak bakal nambah 2 meter, terus pancet aja itu 1 meter. Tapi kenapa sama orang Buddha sama Hindu itu percaya dengan buatan sendiri? Kenapa? Padahal tuh patungnya dibuat sendiri.
dia bikin Tuhan bikin Tuhannya. Dia percaya sama patung buatan sendiri, minta ini minta itu, ya nggak bakalan dikabulkan. Soalnya patung nggak, udah barang yang mati. Ya itu kan udah kepercayaan dia. Sama kita orang Islam nih ya, kan Allah itu nggak kelihatan, nggak bisa dilihat. Nah, tapi udah percaya adanya Allah, ya udah, ya apa yang diperintahin dikerjakan, apa yang dilarang dijauhin. Itu karena percaya sama Allah. Tapi bagi orang Islam, jangan pernah ada niat kepengin masuk agama Kristen, agama Katolik, agama Buddha, agama Hindu. Itu nggak boleh. Karena kalau orang Islam ya masuk agama 4 salah satunya itu ya nggak bakalan diampuni dosanya. Sebaliknya, kalau selain agama Islam terus masuk agama Islam, itu kayaknya baru lahir dari rahim ibunya, bersih. Jadi kalau selain agama Islam pengen udah masuk agama Islam, tolong jaga sholat yang 5 waktu dan jauhilah larangan Allah dan kerjakanlah perintah Allah supaya hatinya tetap bersih. Kalau udah bersih hatinya, yang bagi selain Islam masuk agama Islam itu ya kayak sumpamanya ada orang Kristen mau masuk Islam, terus udah membaca kalimat syahadat terus langsung mati. Nah itu kayak bayi baru dilahirkan dari rahim ibunya mati, itu lagi bersih ya, tapi harus dimandikan. Nanti kalau orang Islam orang Kristen masuk Islam langsung mati, nggak dimandiin, harus dimandiin. Pokoknya barang siapa yang bisa mengerjakan perintah Allah dan bisa menjauhi larangan Allah, insya Allah orang itu selamat dari dunia sampai akhirat. Bagi siapa yang sebaliknya ini ya, yang perintah Allah dijauhi, larangannya dikerjakan, itulah bagi dia bakal menerima balasannya di alam kubur, di alam akhirat. Kalau udah dapat balasannya, penyesalannya itu udah nggak berguna lagi. Misalnya
sewaktu hidupnya kerjakan larangan Allah, menjauhi perintah Allah, terus dia mati ya. Nah, dia mati terus dibawa ke kubur. Kalau udah dibawa ke kubur itu ya udah tidur sendirian, nggak bawa kroso, nggak bawa bantalnya cuman apa itu, kayak bola itu yang dibuat dari tanah liat. Nah itu bantalnya. Tapi bagi orang yang perbuatan selama hidup di dunia nggak baik, terimalah siksanya, walaupun minta kembali ke dunia udah nggak dengar lagi, karena udah waktunya dia nerima siksanya. Jadi kalau masih bisa bernafas, bisa bergerak, walaupun tidak bisa bergerak, jangan sekali-kali tinggalin sholat yang 5 waktu. Sholatlah sebelum kita disolatin orang. Karena kematian itu yang paling besar, musibah yang paling besar. Karena kalau udah mau mati orang tuh, godaan tuh bermacam-macam. Ada setan yang merupakan niru rupa, sumpahnya ada setan niru rupa temennya, orang tuanya, gurunya, kiai, pokoknya segala macam itu niru rupa-rupa orang, supaya kita ngikut dia. Kan dia kalau udah kalau orang udah mati, udah nyawa kita udah di tenggorokan, setan tuh udah mendekat sama kita. Jadi saudara kita, ibu kita, orang tua kita ya, tetangga kita itu yang kan kebanyakan kalau udah pengen mati di telinga tuh bilang Allah 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 itu kan. Nah itu antara setan manusia itu. Kalau manusia, orang tua, saudaranya, supaya dengar dia ngomong Allah Allah di telinganya. Terus setan tuh berusaha untuk dia masuk neraka. Contohnya, nah ini kalau setan ya, dia bilang sama yang mau mati itu ya, bilang itu Allah ada, Nabi Muhammad itu bukan urusan Allah. Terus pokoknya kepengen, yang mau mati itu kepengen masuk neraka. Kalau setan itu yang dibawa itu air. Dia bilang, setan tuh bilang sama yang lagi mau mati itu ya, air ini bisa menyembuhkan segala penyakit, supaya yang mau mati itu ikut perkataan setan. Kalau udah ngikutin perkataan setan, matinya tuh mati kafir, udah nggak diampuni lagi sama Allah. Iman kita udah lepas ya, tapi yang nggak tahu yang mau mati itu
setan itu apa benar-benar guru, apa benar-benar temennya, ya nggak tahu. Tapi masalahnya itu kalau iman kita, di hati kita ini kuat, walaupun setan itu menggoda ini itu sana sini sana, insya Allah nggak bakalan bisa, soalnya iman kita udah kuat. Kalau udah nggak kuat pasti ikut. Kalau udah ikut dengan perkataan setan itu pasti menuju ke neraka. Terus setan itu kalau udah nurutin omongannya seneng banget. Terus setan tuh ngomong, nah ini jadi temen aku yang mau masuk neraka nih. Gitu kan, udah seneng. Contohnya kalau orang mau berpacaran ya kan pasti harus ngerayu cewek itu supaya hati cewek itu bisa dicuri. Ya ngomong itu, kamu cantik, dunia ini milik kita berdua. Milik kita berdua gimana? Jadi orang yang banyak itu ada di mana? Kalau nggak ada di dunia, ada di mana? Jadi orang itu harus jaga iman kita di hati ini. Karena mati itu, kematian kita itu nggak pernah berjanji. Tiba-tiba datangnya. Jadi harus jaga hati kita ini supaya tetap bersih, dan jangan lupa sholat 5 waktunya. Sholat wajib maksudnya, karena sholat wajib itu nggak bisa ditawar lagi, udah harga pas. Kalau sholat sunat walaupun tidak dikerjakan nggak dapat dosa, dikerjakan dapat pahala. Tapi kalau sholat wajib jangan sekali ditinggalkan, karena kalau dikerjakan dapat pahala, kalau nggak dikerjakan mendapat dosa. Tapi kita harus berusaha. Soal terima nggak terimanya itu yang tahu cuman Allah, saat kita diterima apa enggak. Kita cuman berusaha sholat ya, supaya kita bisa mendirikan sholat 5 waktu dan bisa bikin kuat tiang agama kita. Ini udah zamannya udah nggak karuan. Contohnya udah musim HP ini hubungan palsu. Karena HP ini kalau orang yang ada di Labuan terus dia bilang ada di Surabaya, udah percaya itu yang ditelepon tuh. Oh ya udah dulu ya, soalnya ini durasinya udah panjang, udah mau masuk ke 20 menit. Dan semoga bermanfaat apa yang aku sampaikan. Semoga bisa menyadarkan saudara-saudara aku dimanapun berada. Dan selamat berjumpa di konten selanjutnya. Dan bila ada perkataan yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.